Apa yang dimaksud dengan pengimbangan karbon? Alih-alih mengurangi emisi karbon mereka, negara-negara industri mengklaim bahwa tindakan-tindakan seperti menanam pohon atau mencegah penebangan pohon secara liar dapat menjadi kompensasi atas emisi mereka. Pohon memang menyerap karbon selama pertumbuhannya, yang kemudian diubah dengan bantuan air dan sinar matahari menjadi gula yang merupakan sumber makanannya. Namun ketika pohon mati dan terurai, karbon tersebut terlepas ke atmosfer. Tentu saja, penanaman pohon tidak benar-benar mampu mengganti rugi emisi karbon yang dilepaskan dari pembakaran batu bara maupun minyak bumi, yang menetap di atmosfer jauh lebih lama dibandingkan umur sebuah pohon. Namun, negara-negara industri berpura-pura bahwa hal itu semua terjadi sebaliknya. Dengan demikian, mereka bisa melanjutkan cara hidup mereka yang sangat merusak itu sambil tak henti-hentinya meyakinkan masyarakat. Bayangkan, ada orang asing yang menebang 3 pohon yang sakral bagi masyarakat Anda, lalu mengklaim bahwa hal tersebut bukanlah masalah karena ia telah membayar seseorang untuk menanam 3 bibit pohon di dekatnya. Ia mengklaim bahwa kerugian Anda telah diberikan kompensasi karena jumlah pohon di masa yang akan datang tidak berubah. Tentu saja hal tersebut tidak sebanding karena pohon-pohon sakral Anda itu unik dan Anda sekarang kehilangan pohon-pohon Anda itu. Sementara pohon-pohon yang baru tidak akan tumbuh besar dalam waktu yang singkat. Hal yang sama berlaku untuk kredit karbon. Begini cara kerjanya. Pengembang proyek akan mencari lahan untuk menanam pohon atau mencari lahan di hutan yang sudah ada dengan pohon-pohonnya yang dianggap berisiko untuk ditebang. Mereka akan merundingkan sebuah kesepakatan dengan pemilik lahan di mana mereka akan membayar untuk mendapatkan hak menanam pohon atau agar pemilik tidak menebang pohon-pohon di lahan tersebut. Seringkali kesepakatan itu mengharuskan pemilik untuk tidak lagi berada di lahan tersebut yang hak-haknya telah dijual. Begitu mereka sudah mendapatkan hak atas lahan dan penanaman pohon, jika itu tujuan proyeknya, atau tidak melakukan apa-apa jika tujuan proyeknya hanyalah tidak menebang pohon, mereka akan mulai mengeluarkan sesuatu yang disebut kredit karbon. Anggaplah sebuah kredit karbon sebagai selembar kertas yang berisi perjanjian, baik itu janji untuk menanam pohon atau janji untuk tidak menebang pohon yang ada. Kredit-kredit ini dapat diperjualbelikan. Para pengembang proyek akan menjual kredit karbon tersebut kepada pembeli yang seringkali berasal dari negara lain. Pihak pembeli akan menggunakan kredit tersebut untuk terus melepaskan gas dalam jumlah yang tidak tanggung-tanggung sambil mengklaim bahwa hal tersebut sudah diberikan kompensasi. Dan maka dari itu, hal ini dapat diterima. Dengan demikian, walaupun pengembang proyek dan pihak pembeli mengaku bahwa tujuan mereka adalah melindungi hutan, hal tersebut nyatanya tidaklah benar, mengingat proyek dan kredit yang digunakan untuk mengizinkan emisi-emisi baru terjadi di tempat lain. Karena negara-negara industri menghasilkan gas-gas tersebut dalam jumlah yang sangat besar, maka mereka membutuhkan lahan yang sangat luas untuk menanam pohon dan menyerap karbon. Faktanya, kebutuhan lahan untuk melakukan pengimbangan karbon yang dihasilkan dari pembakaran minyak, gas, dan batu bara saat ini tingkatnya lebih tinggi daripada jumlah luas keseluruhan negara di dunia ini. Karena pengembang proyek terus mencari lahan dengan harga terendah dan lahan yang ideal adalah lahan yang alamnya belum rusak, mereka sangat tertarik pada lahan masyarakat adat. Ini karena kepemilikan atas tanah adat tidak selalu diakui atau ditegakkan, dan meskipun sebaliknya, pengembang proyek berharap bisa memperoleh harga lahan yang lebih murah untuk kepemilikan tanah adat dibandingkan tanah yang berada di negara mereka sendiri.
Proyek-proyek pengimbangan karbon telah berlangsung selama 15 tahun. Jadi, apa saja pencapaian mereka sejauh ini? Berbagai studi telah mendapati bahwa kebanyakan kredit pengimbangan karbon tidak meningkatkan perlindungan tambahan terhadap hutan. Karena hutan-hutan yang diklaim dilindungi oleh proyek pengimbangan karbon sebenarnya tidak terancam. Dalam kasus lain, pohon-pohon terbakar habis atau pohon-pohon yang ditanam merupakan spesies asing yang tidak bertahan lama sehingga gagal menyimpan karbon. Sebuah studi menaksir bahwa 94% dari kredit karbon yang disertifikasi oleh Verra, perusahaan sertifikasi terbesar di dunia, tidak bermanfaat bagi iklim, terutama karena ancaman terhadap hutan telah sangat dilebih-lebihkan. Bukannya melindungi hutan dan planet ini, sebagian besar proyek justru mengakibatkan peningkatan emisi karbon. Jika kita juga menghitung emisi yang mereka hasilkan di tempat lain. Mengenai dampaknya bagi masyarakat, dilaporkan bahwa dalam banyak proyek pengimbangan karbon, masyarakat yang memiliki dan mengelola lahan tidak diberitahu atau bahkan tidak mengetahui proyek tersebut, tetapi proyeknya tetap berjalan. Terdapat juga banyak laporan mengenai masyarakat yang tidak mengetahui mengenai pembagian keuntungan dari penjualan kredit, serta mengenai pengembang proyek yang tidak menghormati kesepakatan yang telah ditandatangani dan tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalam banyak proyek juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Contohnya dilaporkan bahwa sebuah proyek penanaman hutan yang dikelola oleh perusahaan bernama Green Resources di Kachung Central Forest Reserve di Uganda telah menyebabkan akses ke hutan tersebut ditutup untuk masyarakat sekitar. Padahal lahan ini sangat vital untuk penanaman bahan pangan, penggembalaan ternak, dan pengumpulan sumber daya hutan. Ketika anggota masyarakat mencoba memasuki area lahan, mereka justru dipukuli oleh para penjaga hutan. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menumbuhkan pohon-pohon disinyalir mencemari tanah dan saluran air, serta mengakibatkan kematian hewan-hewan dan hilangnya hasil panen. Pelanggaran hak asasi manusia seperti itu bisa terjadi karena pengawasan independen yang sangat terbatas, dan dalam beberapa kasus karena undang-undang nasional yang tidak melindungi masyarakat adat. Banyak kawasan lindung, termasuk taman nasional di mana masyarakat adat telah diusir dari rumah mereka atau ditindas oleh penjaga hutan yang sekarang mengembangkan proyek pengimbangan karbon untuk mendanai para penjaga hutan tersebut. Sebagai contoh, situasi semacam ini saat ini sedang terjadi di Kamboja, di proyek karbon Keosema yang dikelola oleh Wildlife Conservation Society. Dalam proyek lainnya di Peru, anggota masyarakat yang tinggal di hutan diusir secara paksa dan terpaksa mereka harus melihat rumah mereka sendiri ditebang dengan gergaji mesin oleh penjaga hutan dan polisi di Altamayo National Park, sebuah kawasan yang terdapat program pengimbangan karbon yang besar yang kreditnya dijual untuk mengkompensasi emisi dari berbagai aktivitas seperti kapal pesiar dan taman hiburan di negara lain. Dalam kasus lainnya, pengembang proyek Carbonex dituduh membujuk masyarakat Kayapo di wilayah adat Alto Rio, Guama, di negara bagian Para untuk menandatangani dokumen-dokumen proyek berisi halaman-halaman kosong untuk memperoleh hak-hak kredit karbon eksklusif. Dokumen tersebut belum diterjemahkan ke dalam bahasa yang relevan, yang mereka pahami, dan mereka mengira bahwa mereka menandatangani lembar notulen rapat, bukan dokumen kontrak. Mereka juga tidak diberitahu bahwa uang tersebut akan berasal dari uang muka penjualan kredit karbon, ataupun kepada siapa kredit tersebut akan dijual. Namun, setelah banyak laporan kepada kantor Kejaksaan Federal, Carbonex menghentikan proyek tersebut. Dan, jika pelanggaran-pelanggaran tersebut terbukti, mereka harus menghadapi tuntutan hukum
untuk memperbaiki kerusakan apapun yang telah merugikan masyarakat adat. Beberapa proyek pengimbangan karbon juga didapati menimbulkan konflik dalam masyarakat, seperti memberikan informasi dengan tingkat berbeda-beda kepada anggota masyarakat, atau hanya berkonsultasi atau memberikan kompensasi kepada anggota masyarakat tertentu. Sebagai contoh, keputusan untuk berpartisipasi dalam pasar karbon masih diperdebatkan dalam suku Yurok di California, karena tidak semua orang paham bahwa hal tersebut akan mengisolasi hutan mereka menjadi timbunan karbon selama 100 tahun ke depan, dan karena beberapa orang khawatir mengenai fakta bahwa hal tersebut memberikan izin kepada perusahaan untuk membeli untuk mencemari udara di tempat lain. Namun, meskipun terdapat bukti penyalahgunaan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia, makin banyak saja proyek karbon dijalankan yang mengakibatkan meningkatnya tekanan untuk menemukan lahan baru untuk proyek-proyek tersebut. Ini karena negara-negara industri akan berjuang sampai akhir untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan yang mereka dapatkan dari aktivitas yang mengeluarkan gas tersebut. Maka dari itu, sandiwara bahwa proyek-proyek ini mengkompensasi emisi gas sangat penting bagi mereka agar mereka dapat terus memprioritaskan kekuasaan, kekayaan, dan cara hidup mereka sambil juga terus membodohi masyarakat.